Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Apa kabar sahabat Bidikar Becahon? Kita ketemu lagi di channel Bidikar Becahon bersama saya Gunadi Widi Nur Cahyo. Sahabat Bidikar Becahon, pada episode ini saya mengajak sahabat untuk berguru kepada seorang guru bangsa, pendiri sekolah taman siswa, yaitu Ki Hajar Dewantara. Salah satu filosofinya yang kemudian digunakan sebagai logo untuk pendidikan kita, yaitu Tuturi Handayani. Namun pada episode ini saya tidak akan membahas filosofi Tuturi Handayani, tapi membahas satu ajaran dari Ki Hajar Dewantara, yaitu yang saya rumuskan dengan 3N. Ki Hajar Dewantara mengajarkan satu konsep pembelajaran di mana belajar itu harus meliputi 3 unsur atau 3N. Yang pertama adalah nonton, yang kedua ngrungokke, dan yang ketiga niteni. Mohon maaf sahabat karena tiga-tiganya ini bahasa Jawa. Dan saya akan coba untuk membahasnya dan menjelaskannya dengan niat bukan untuk menggurui tapi untuk berbagi, untuk sharing. N yang pertama adalah nonton. Kalau menonton, sahabat pasti juga sudah tahu artinya melihat. Melihat dalam arti apa saja yang bisa kita jadikan pembelajaran yang bisa kita lihat dengan mata. Ya, bisa menonton suatu gambar, bisa menonton suatu film, video, atau menonton apa saja yang ada di sekitar kita. Dengan menyaksikan bagaimana burung terbang, air mengalir, dan berbagai hal yang bisa kita jadikan pelajaran. Ya, contoh misalkan saya pernah mendapatkan satu inspirasi dari hanya menonton burung bango yang sedang mencari makan. Satu ketika sekitar jam 5 sore saya melihat di depan rumah saya itu ada sawah dan banyak burung bango yang sedang mencari makan. 1 jam kemudian sekitar jam 6 sore saya perhatikan di sawah itu tidak ada satupun burung bango itu yang masih mencari makan. Jadi burung bango itu sudah pulang ke kandangnya. Nah, dari sini saya bisa mendapatkan satu inspirasi atau pelajaran bahwa burung saja tahu waktu atau saat maghrib. Jam 6 sore itu kalau di Padang itu sudah menjelang maghrib. Ya, mungkin kalau di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur malah sudah masuk waktu maghrib. Ini bisa saya simpulkan bahwa burung bango saja tahu waktu maghrib sehingga jam 6 mereka sudah pulang. Sementara di antara manusia sudah lewat maghrib pun masih banyak yang berkeliaran, masih banyak yang nongkrong-nongkrong, masih banyak yang lalu-lalang, dan bahkan ada yang tidak menjalankan sholat maghrib. Nah, itu salah satu contoh pelajaran yang bisa kita ambil dari nonton atau dari melihat. Kemudian unsur N yang kedua sahabat, yaitu ngrungokke, artinya mendengarkan. Jadi ngrungokke adalah bagaimana kita belajar dengan menggunakan pendengaran kita, mendengarkan nasihat, mendengarkan saran, mendengarkan pitutur, atau ya pitutur itu sama dengan nasihat, mendengarkan pengajian, majelis taklim dan taklum dan sebagainya. Sehingga dengan mendengarkan itu banyak ilmu, banyak pelajaran yang bisa kita serap, yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran.
Yang ketiga, unsur N yang ketiga sahabat, yaitu niteni. Niteni ini kalau dalam bahasa Indonesia ya sama dengan menandai, walaupun tidak sama persis sahabat. Karena kalau menandainya itu dengan misalkan dengan menandai dengan garis atau menandai dengan suatu benda, ini namanya bukan niteni. Ya, kalau bahasa Indonesia itu bisa saja menandai. Tapi dalam bahasa Jawa niteni itu adalah menandai tapi dengan hati atau dengan ingatan kita. Jadi menandainya itu bukan dengan garis, bukan dengan tanda patok atau sesuatu yang mengingatkan kita, tapi menandainya adalah dengan hati dan pikiran kita. Itu namanya niteni. Sederhananya niteni itu seperti ini sahabat. Misalkan saya pulang pergi ke tempat kerja setiap hari, karena tiap hari lewati jalan itu, maka saya bisa hafal, bisa tahu di mana letak lubang di jalan itu dan di mana saja posisinya. Kalau pergi mana saja ada lubang, kalau pulang itu di mana letak lubang yang harus saya hindari supaya supaya roda mobil tidak terperosok dalam lubang. Nah, karena tiap hari lewat situ, maka saya memperhatikan dan menandai. Tapi menandainya tidak dengan mencatat atau tidak dengan menulis, tapi cukup dengan hati dan pikiran saya, bahwa di lokasi ini, di tempat ini ada lubang, di tempat ini ada lubang, dan seterusnya. Itu niteni. Nah, niteni ini merupakan salah satu metode yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara untuk metode belajar, yaitu bahwa kita harus memperhatikan apa saja yang pernah kita lakukan, terutama kesalahan-kesalahan yang sudah pernah kita lakukan, supaya kita tidak mengulangi lagi kesalahan tersebut. Begitu juga kalau kita melakukan suatu perbuatan yang bermanfaat, yang menguntungkan, maka kita juga supaya bisa kita ulangi lagi perbuatan itu sehingga bisa memberikan manfaat yang lebih banyak. Nah, namun pada prakteknya niteni ini sering dipraktekkan untuk memperhatikan hal-hal yang mungkin membawa keburukan kepada kita, supaya di masa yang akan datang kita tidak mengulangi kesalahan lagi, tidak terperosok ke lubang yang sama, ya, ibaratnya tidak masuk ke lubang yang sama. Jika kalau suatu saat kita melakukan kesalahan, karena kita niteni bahwa kalau kita lakukan seperti itu kita akan mengalami kesalahan, maka kita tidak akan ulangi perbuatan itu lagi. Itu namanya niteni. Ya, misalkan kalau saya tahu bahwa saya kalau habis minum kopi kemudian perut nyeri, berarti untuk yang akan datang saya mulai mengurangi minum kopi atau bahkan berhenti minum kopi, karena kalau minum kopi nanti perut saya bisa nyeri, ya mungkin karena ada asam lambung. Apa yang saya lakukan ini adalah niteni bahwa kalau saya minum kopi, terutama ketika perut kosong, maka asam lambung saya bisa naik. Maka untuk yang akan datang, berarti tidak akan mengulangi kesalahan saya, yaitu minum kopi ketika perut kosong. Ya mungkin saya kalau pengen minum kopi ya harus makan dulu, setelah makan baru minum kopi. Nah, sehingga dengan niteni itu maka tidak akan terjadi kesalahan yang sama. Dengan cara berpikir seperti itu, maka niteni ini bisa kita manfaatkan untuk melakukan pembelajaran kita dalam kehidupan kita. Nah sahabat, demikian penjelasan singkat tentang 3 unsur pembelajaran yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu nonton, ngrungokke, niteni, melihat, mendengarkan, dan menandai dengan hati dan pikiran. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan ketemu lagi di channel mendatang dengan kisah dan topik yang berbeda, tetap di channel yang sama, channel Pendekar Pecahangon. Terima kasih sahabat telah mengikuti dan mendukung channel Pendekar Pecahangon, dan mohon doa dan sahabat semuanya agar channel Pendekar Pecahangon bisa terus berkembang dan terus memberikan manfaat bagi para viewer, para subscriber dimanapun berada. Seakhiri perjumpaan kita pada episode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pecahangon.
tidak asing lagi, pendiri. Pendiri apa? N yang pertama yaitu ngrungokke, artinya salah.